Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 046. HP Maisie berdering. Ternyata yang menelpon adalah Brand. Orang yang ia tunggu-tunggu kedatangannya. Brand mengatakan ia baru turun dari pesawat. Dan kamu sekarang di mana? Tanya Brand. Saya menunggu di depan pintu keluar, jawab Maisie. Setelah saling kasih informasi, telepon pun ditutup. Tidak sabar Maisie menunggu. Tetapi Brand belum juga muncul. Kira-kira 20 menit. Maisie sudah melihat Brand di dalam. Ia berjalan menuju pintu keluar. Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu tiba juga. Maisie langsung menjabat tangan Brand dan langsung memeluknya. Mereka berjalan menuju di mana mobil diparkirkan. Yang menyetir masih tetap Veronica. Mereka keluar dari area bandara langsung menuju pusat kota, di mana rumahnya mereka. Karena baru pulang, ia pun masih terasa kangen. Jadi Brand belum diantar pulang ke rumahnya, melainkan pulang ke rumah Maisie. Dalam perjalanan menuju pulang, mereka bercanda tawa. Sepertinya hari-hari kebahagiaan mereka. Asyiknya bercanda, mereka tidak sadar bahwa Veronica sudah masuk komplek perumahan. Baru sadar Veronica sudah memberhentikan mobilnya, bahwa mereka sudah tiba di rumah. Mereka sama-sama masuk ke dalam rumah. Bagi Maisie sangatlah berarti sore itu. Tidak seperti hari-hari selama Brand di luar negeri. Kebimbangan, ketakutan yang menyelimuti dirinya. Ia pun tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Padahal Brand belum menjadi suaminya. Hanya baru sebatas calon. Tapi mungkin selama ini ia tidak pernah merasakan perhatian dari orang yang ia sayangi. Maklum saja ia dilahirkan sebagai anak tunggal. Usia baru beranjak remaja. Ia sudah ditinggal kedua orang tuanya untuk selama-lamanya. Apalagi saudara dari kedua orang tuanya pun tidak ada yang tahu. Karena sejarah kedua orang tuanya, mereka bisa tinggal di kota itu. Semua adalah merantau, hingga terputus komunikasi. Tidak terasa hari sudah malam, makan pun sudah selesai. Mereka kumpul di ruang keluarga, dengan banyak cerita, dari kegiatan Brand selama di luar negeri, hingga rencana mereka yang tertunda kemarin. Malam itu perbincangan mereka begitu sejuk dan mengalir. Mungkin karena Brand merasa capek, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat tidur. Karena merasa tenang, Maisie begitu cepat terlelap. Mungkin juga Brand pun sama. Pada hari itu, mereka terbangun lebih awal, sebelum matahari terbit dari ufuk timur. Mereka semua pada siap, walaupun belum tahu hendak kemana hari itu. Tetapi karena Brand baru pulang, sudah lama tidak berkunjung ke perusahaan galangan, mungkin saja hari itu mereka akan berkunjung bersama-sama. Jarum jam telah menunjukkan pukul 8.15 menit. Brand mengajak Maisie untuk berkunjung ke galangan. Maisie tidak menolak sama sekali. Bahkan ia merasa senang. Mereka berangkat berdua. Karena Brand yang menyetir. Karena jalan saat itu tidak terlalu ramai, maka mereka tidak terlalu lama di jalan. Mereka pun sudah tiba di perusahaan galangan. Brand dan Maisie baru saja turun dari mobil. Karena hari masih pagi, semua pegawai dan karyawan belum pada sibuk kerja. Setelah melihat bos mereka, banyak yang tidak sadar melihat sepasang muda-mudi yang tampan dan cantik. Apalagi pegawai yang lelaki. Mereka terpana melihat kecantikan calon istri bos mereka. Apalagi Maisie bukanlah tipe orang yang sombong. Walaupun ia sudah sukses secara materi, ia tidak sungkan menyapa para pegawai dan karyawan yang masih bersantai. Brand merasa bangga dengan semua karyawannya. Walaupun sudah sebulan ia tinggalkan, semua berjalan dengan semestinya. Hingga kunjungannya hari itu tidak begitu berarti. Karena semua pekerjaan tetap berjalan lancar. Walaupun ia tidak mengawasi secara langsung. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang saja. Apalagi cuaca sudah mulai mendung. Sepasang sejoli itu
meninggalkan galangan dan menuju pulang ke rumah. Benar saja mereka baru keluar. Hari sudah mulai hujan dan berkabut. Brand yang menyetir sangat berhati-hati karena kondisi jalan yang licin. Walaupun berjalan santai, mereka pun tiba juga di rumah. Bersyukur juga hujan telah berhenti. Walau masih meninggalkan kabut hitam, Brand orangnya pintar melihat situasi. Karena dalam pandangannya Maisie telah mencair. Tidak seperti ia baru sampai kemarin. Jadi Brand memutuskan untuk pulang ke rumah tinggalnya. Mendengar Brand pamitan untuk pulang, Maisie pun tidak merasa keberatan. Karena ia paham bahwa Brand tidak betah tinggal di rumah itu. Walaupun di rumah itu Brand dilahirkan dan dibesarkan. Semenjak rumah itu sudah atas nama Maisie. Bagaimanapun Maisie mempersiapkan semua yang akan dibawa pulang. Kalau masalah makan, di rumah Brand pun asisten rumah tangga tetap rajin. Maisie hanya mengantar Brand sebatas pintu. Ia hanya memandang sampai mobil Brand hilang dari pandangannya. Maisie pun masuk lagi. Karena cuaca masih belum bersahabat. Hari pun sudah sore. Seperti biasa kalau di rumah, ia selalu duduk di depan layar komputer. Karena banyak yang harus ia selesaikan. Maklum saja ia memiliki 6 perusahaan besar. Dengan tidak sedikit pegawai dan karyawan. Semua di bawah tanggung jawabnya. Karena hari sudah hampir masuk waktu malam, ia akan beranjak dari depan layar komputer. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Karena ada pesan masuk. Ternyata pesan itu berasal dari nomor handphone Deki. Dia mengabarkan bahwa semua barang-barang di toko sudah dipindahkan ke bangunan baru. Namun ia mengusulkan agar membangun sebuah mes khusus untuk karyawan, supaya semua karyawan bisa tinggal di lingkungan itu sendiri. Maisie hanya bilang urus saja mana yang terbaik, demi kelancaran usahanya. Setelah membalas pesan dari Deki, ia meninggalkan tempat duduknya untuk beristirahat. Namun walaupun kata beristirahat, ia tetap awas dengan kalau ada informasi dari orang kepercayaannya. Karena semenjak ia memilih orang kepercayaan, semua pegawai baik dari kantor cabang maupun kantor pusat selalu melalui Deki dulu, tidak lagi langsung menghubunginya. Malam pun telah tiba. Tidak ada informasi lagi dari Deki, maka ia memutuskan untuk tidur. Tetapi sebelum ia terlelap, melihat kinerja Deki selama ini, ia merasa bangga dan kagum. Ternyata masih Deki yang ia kenal dulu. Jadi ia akan memberikan sesuatu kepada Deki untuk mendukung kelancaran tugas yang ia berikan kepadanya. Karena malam itu cuaca sangat dingin, ia pun tertidur. Seperti biasa di pagi hari, Maisie selalu beraktivitas membantu asisten rumah tangganya. Walaupun asisten rumah tangga, tetapi Maisie merasa dia sebagai orang tuanya. Mungkin karena sudah lama bersama, ikatan batin pun terbentuk. Setelah selesai sarapan pagi itu, Maisie mau keluar sebentar. Namun ia hanya sendiri yang menyetir. Veronica pun tidak tahu hendak kemana majikannya. Belum lama ia sudah sampai di rumah lagi. Di hari itu juga, Deki belum berangkat kerja. Namun ia dikejutkan dengan kedatangan orang tidak dikenalnya. Orang itu mencari alamat yang tertulis di sebuah amplop. Ternyata nama Deki dan alamatnya pun benar. Deki belum sempat bertanya maksud kedatangan mereka. Orang itu langsung permisi pulang. Ia membuka amplop tersebut, hanya meminta dirinya untuk datang ke sebuah kantor. Ia penasaran ini undangan apa. Akhirnya Deki berangkat. Terima kasih Anda tetap setia menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel, agar tidak terlewatkan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.